Dengan adanya teknologi ini, kami bisa menjangkau lebih banyak pasien di daerah terpencil. Halo, saya mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat. Saya Ratna Prabawati Nopit Utami. Andai saya menjadi menteri pada periode selanjutnya, tentu Menteri Kesehatan karena saya mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Baik, pertanyaan ini sangat menarik. Jadi jika saya akan menjadi menteri, saya percaya bahwa tugas terbesar bukan hanya mengobati pasien, tetapi membuat pasien untuk lebih sadar mengenai bagaimana hidup lebih sehat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Karena itu, program utama yang akan saya prioritaskan adalah penguatan pelayanan kesehatan primer dan pencegahan penyakit berbasis masyarakat. Mengapa ini penting? Karena selama ini sistem kesehatan kita masih terlalu fokus pada pengobatan ketika masyarakat sudah sakit. Padahal tantangan kesehatan Indonesia saat ini justru banyak berasal dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, seperti diabetes, hipertensi, stunting, penyakit jantung, hingga masalah kesehatan mental. Saya ingin mengubah paradigma kesehatan Indonesia dari yang semula berupa kuratif atau pengobatan menjadi preventif dan promotif atau pencegahan dan kewaspadaan. Artinya, negara harus hadir sebelum masyarakat jatuh sakit. Saya ingin puskesmas menjadi pusat pelayanan kesehatan yang aktif menjangkau masyarakat, bukan hanya tempat berobat. Puskesmas harus mampu melakukan edukasi kesehatan, screening penyakit secara rutin, pendampingan keluarga, hingga pemantauan kesehatan masyarakat berbasis data. Selain itu, saya juga akan memperkuat pemerataan tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Tentu sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek mengenai kesejahteraan nakes itu sendiri. Karena sampai hari ini, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapat akses dokter di daerah terpencil, terutama layanan kesehatan ibu dan anak, ataupun fasilitas kesehatan yang kurang layak. Bagi saya, kesehatan tidak boleh ditentukan oleh tempat seorang dilahirkan atau kondisi ekonominya. Di sisi lain, saya juga ingin mendorong transformasi digital kesehatan yang lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Teknologi harus membantu pelayanan menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih merata, tetapi juga menjaga nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin meningkatkan literasi masyarakat kesehatan. Karena masyarakat yang memiliki pengetahuan kesehatan yang lebih baik akan lebih mampu menjaga dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Saya percaya bahwa membangun Indonesia sehat bukan hanya tugas kesehatan atau pemerintah semata, tetapi perlu adanya gerakan bersama dari seluruh warga masyarakat Indonesia. Karena sesungguhnya investasi terbesar sebuah bangsa bukan hanya pembangunan infrastruktur, melainkan kualitas kesehatan manusianya itu sendiri. Dan saya ingin Indonesia menjadi negara yang lebih kuat karena rakyatnya sehat, terlindungi, dan memiliki harapan hidup yang lebih baik. Bagi saya, kesehatan bukan sekedar program kerja, kesehatan adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.